Maryam tadi itu ya, kisah yang Betul. yang korma ini. Benar. Ya, dan Masya Allah kan, dan ternyata memang kalau kita kembalikan gitu Ustaz, bahwa kalau tadi saya katakan manusia itu makhluk hormon, berarti dia butuh bahan baku hormon itu. Butuh bahan baku untuk membuat hormon tadi. Jadi tanpa jiwa yang baik, maka tidak akan tercipta pikiran yang baik. Jadi kalau ini mungkin bahasa hadis tadi kan, jiwa yang baik akan menghasilkan pikiran yang baik. Pikiran yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Tindakan yang baik terus menerus akan menghasilkan kebiasaan yang baik. Kan dia urutan begitu tuh. Betul. Betul. Jadi sekarang contoh begini, kita tahu kurma ini baik, tapi ada orang nggak mau makan kurma, nggak enak lah apa segala macam. Kenapa bisa kayak begitu? Pertama mungkin tadi balik ke yang kita bahas di awal tadi, nggak ada kecintaan dia terhadap ini. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Dia nggak paham ini. Yang ketiga apa? Memang sudah terbentuk kebiasaan tidak baik dari dirinya untuk makan yang tidak baik, dari pikiran yang tidak baik, dari jiwa yang tidak baik, dari apa yang dia lihat, dia dengar yang tidak baik. Tiap hari nonton iklan, misalkan iklan makanan yang tidak sehat, tiap hari pasti makan. Kan begitu. Iya. Seperti itu urutannya kayak begitu. Nah, sehingga kalau kita tadi kembali ke pembahasan hormon tadi, tidak heran saya katakan waktu Maryam lagi takut, lagi sedih, lagi cemas, lagi sakit kayak begitu, Allah kasih ini karena memang beliau ini si kurma ini memang bahan baku hormon kebahagiaan itu. Hormon bahagia. Bahagia. Jadi bahasanya kalau mau bahagia makan kurma itu. Kalau bahagia makan kurma. Dan sebenarnya tadi sempat saya mikir sesuatu yang biasanya kan bahagia itu kan, bahagia cinta itu kan manis, ya kan? Ya. Pasti manis. Maka yang manis-manis itu biasanya memberikan efek mood booster. Iya. Kurma, madu. Iya. Ya, saya ingat nih kisah Maryam itu ya. Kisah Maryam itu kan dia kan dirundung masalah yang bertumpuk sebenarnya. Betul. Masalah pertama dia hamil, kemudian tidak ada suaminya, karena mukjizat. Kemudian dia ditekan oleh pertanyaan masyarakat, ini stres yang luar biasa sebenarnya. Ditekan oleh pertanyaan masyarakat, ini kamu kok bisa hamil gitu. Dan cara masyarakat bertanya itu juga menekan masalahnya. Karena kalimatnya ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun. Harun orang baik-baik. Betul. Ya, makana abu kimro asau. Bapakmu itu bukan orang yang kotor ya, ini orang yang jahat ini. Wa makanat ummuki bagiya, ibumu juga bukan pelacur, kan nggak enak ya tanyaannya. Kasar sih. Nanya kasar. Itu di tekanan luar biasa di dalam diri seorang. Kemudian dia harus mengasingkan diri jauh karena sudah nggak kuat ya, dan jauh. Nah, setelah itu kan fa'aja ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Dia udah mulai mules. Nah, itu kan masalah sendiri. Mules mau lahiran. Dan kemudian dalam keadaan seperti itulah wajar ketika, bukan wajar sih, tapi ya ada batas betul ya. Wanita sesolehah Maryam pun ternyata sampai harus ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mati. Ya sampai berharap mati loh. Mati itu kan kesedihan luar biasa. Ternyata yang menarik adalah memang hiburan Allah, dok. Hiburannya itu dengan menggunakan beberapa aktivitas. Pertama itu dihadirkan, kalau ini ada dua tafsir, tapi salah satu tafsirnya adalah dihadirkan malaikat. Jadi malaikat itu fungsinya menghibur. Kalau kita nggak didatangi malaikat, ya paling tidak yang datang tuh orang yang levelnya itu tinggi, yang kalau kita ketemu bahagia. Nah, karena fanadaha min tahtiha, ini ada dua tafsir, tapi salah satunya adalah malaikat. Kemudian hiburan alla tahzani. Jangan, ada kalimatnya, jangan sedih. Ini pentingnya kalimat juga. Qad ja'ala rabbuki tahta kisaria, ada air sungai mengalir di bawah sana. Kalau air mengalir itu di sana layak diminum. Yang kedua ada suara. Jadi ini ada obat buat dengan mendengar telinga. Suara. Kemudian setelah itu wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goyang-goyang itu aktivitas. Suruh goyang pohon korma aktivitasnya. Walaupun korma digoyang nggak akan jatuh juga rutopnya. Nah, pohon korma kan besar kuat, itu nggak mungkin jatuh. Tapi begitu, wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Tu sakit aliki rutoban janiyah. Nah, jatuhlah rutop nih. Ini nasi rutop. Kemudian fakuli washrobi wa qurri aina. Nah, untuk sampai kata wa qurri aina itu, bersenanglah hatimu itu, maka makanlah rutop yang jatuh tadi.
Dan minumlah dari air yang mengalir itu mata air berarti. Sungai atau sungai yang mengalir itu. Ya. Setelah itu baru bisa waqarri ayn. Tenang ya. Tenang. Jadi kurma ini membuat kita bahagia. Ini boleh kan ini kan buat kita ini kan. Ya. Ini siap ini untuk di Iya, pastinya begitu. Atau apa sebenarnya yang ada di kurma ini apa sebenarnya kalau sampai dia menjadi apa ya bahan bahagia itu loh? Yang saya pahami gini Ustaz, yang pertama memang tadi kalau kita bahas bahwa bahan bakarnya ketenangan itu kan, ketenangan itu kan ada bahasa imannya lah, bahasa ruhnya ya. Tapi kan kalau bahasa katakanlah sainsnya lah gitu kan hormon itu kan. Yeah. Nah, hormon itu kan untuk menciptakan atau membuat suatu hormon itu tubuh butuh bahan baku. Nah gitu. Nah, tubuh butuh bahan baku, tubuh perlu bahan baku. Dan bahan baku yang umumnya banyak sih bahan baku. Salah satu bahan baku yang dipakai itu adalah asam amino. Pertama itu, dan mineral. Jadi banyak mineral. Jadi kalau dibilang kenapa kurma itu, coba kalau kita pikir-pikir secara logika ya, kalau umum gitu kan, kenapa Nabi sampai bilang nggak kena sihir makan kurma 7 butir? Pertama memang secara mineralnya tinggi sekali, dia menenangkan. Orang yang kena sihir itu kan orang yang jiwanya nggak tenang. Betul. Ketika dapat makan kurma kayak begitu, besinya tinggi, kalium tinggi, kalsium tinggi, plus lagi asam amino tinggi, plus lagi dia tenang dengan rasa manis tadi, ya sudahlah, aman jiwanya. Nah, kayak ini sebenarnya bukan hanya makanan fisik, tapi dia juga makanan ruh juga, itulah. Makanan ruh, kenapa makanan ruh? Karena coba deh kalau saya membayangkan kalau seandainya nih, ya mungkin jelas tidak, sini andai-andainya ala-ala saya aja. Allah memerintahkan Maryam makan misalkan lah daun sambiloto gitu kan. Pasti nggak tenang karena sibuk dengan rasa pahit itu gitu. Pahit. Gitu. Maka Allah kasih yang manis-manis. Dan manis itu emang sebagian besar manis itu pertama dia fast instant energy. Dia energi yang sangat cepat. Apalagi dalam bentuk gula buah. Ini kan madu, ada fruktosanya, kurma ada fruktosanya, ada glukosanya, sama juga dengan madu. Dia fast instant energy. Nah, itu sebabnya salah satu nih rahasia kalau kita lagi nggak bertenaga itu ya makan kayak begini. Termasuk madu itu bisa kita pakai juga, Ustaz. Diletakkan ambil pakai telunjuk, taruh bawah lidah. Madu ini? Taruh bawah lidah kayak orang yang ini punya obat jantung. Yang taruh di bawah lidah ya. Lidah. Jadi madu diambil, taruh di bawah lidah itu. Ini apa tuh? Cobain aja. Dia cepat sekali. Nanti dia nyerap. Gitu, begitu ya. Gitu. Ilmunya begitu. Cobain. Silakan. Gimana caranya cobain? Jadi dia di ini? Iya, kalau gitu terus taruh bawah lidah, ditempel gitu terus. Enggak lama. Di bawah lidah. Di bawah lidah. Di bawah. Iya di situ. Apanya ada yang situ itu. Tutup. Lidah habis tutup, mata taruh situ. Terus lidah selesai, kalau sudah masuk semua, tutup. Biarin dia nyerap. Nah, itu salah satu, bahkan itu bisa dipakai buat orang-orang yang susah, kayak orang-orang stroke gitu. Cepat sekali dia nyerap. Karena orang stroke kan nggak ada power. Ini juga sama nih beliau ini. Masya Allah ya. Ilmunya begitu. Nah, jadi ada memang dalam kalau kita cerita tentang cinta segala macam tadi itu memang munculnya penyakit zaman sekarang itu lifestyle itu yang saya pahami dan saya coba rangkum ini karena stres tadi, karena nggak ada cinta. Nggak ada cinta dengan apa, nggak ada bahagia dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Di salah satu hadis tuh, saya ingat ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi itu suka dengan hal-hal yang sifatnya halawiyat. Halwa itu manis. Manis. Ya. Itu terjemahannya apa? Iya, bisa jadi sih. Artinya gini, tadi kan dikatakan sebagai dia energi yang instan cepat, gitu ya. Terus timbang dikasih yang pahit, dia dikasih yang manis supaya bahagia, lebih dekat pada bahagia, gitu ya. Iya. Tinggal PR-nya memang selain manisnya dok ini. Manisnya sumber manisnya nih. Iya, sumber manisnya. Ya sekarang banyak orang makan manis sekarang. Contoh bahkan makan gula pasir dengan segala bentuknya kan makan manis juga. Manis ya. Cuman dia makan itu bukan karena kebutuhan tapi karena nafsunya. Karena dia sebenarnya tanyalah sama orang di dunia ini. Kalau udah tahu yang namanya gula pasir itu nggak sehat. Sudah tahu. Dan gula pasir itu ada seorang dokter di Amerika, dia bahkan mengatakan itu 8 kali kecanduan daripada kokain, dia bilang. Dia pakai tikus diteliti sama dia. Kayak gitu.
Gula putih ini, Gula pasir ini, itu. dia menjadi penyebab sakau orang. Iya, sakau. Jadi orang kalau sudah badannya sudah penuh dengan itu tuh dia kayak nagih gitu loh. Itu kalau udah kayak begitu biasanya kalau nggak minum teh manis, kopi apa segala macam dia pusing dia. Nah, gitu. Nah itu kalau kayak begitu ya harus dilawan. Dikembalikan ke yang manis-manis alami. Atau diganti dengan manis-manis yang lain ya. Bisa kayak begitu.